sebuah tengkorak bertopi jerami. Bagi penggemar anime, ini adalah simbol petualangan, persahabatan, dan kebebasan. Tapi di Indonesia, simbol ini tiba-tiba muncul di jalanan, bukan di lautan, bukan di layar TV, tapi di tengah kerumunan aksi protes. Apakah ini sekadar tren, atau sebuah pesan politik yang dibungkus budaya pop? Simbol ini dikenal sebagai Jolly Roger, atau bendera bajak laut dari kru topi jerami, dipimpin Monkey D. Luffy. Dalam cerita One Piece, bendera ini adalah janji untuk bebas berlayar tanpa tunduk pada kekuasaan yang sewenang-wenang. Luffy dan krunya selalu menentang pemerintah dunia yang dianggap tidak adil, membela orang-orang tertindas, dan melawan korupsi. Makanya di mata para penggemar, bendera ini bukan sekadar gambar, tapi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Fenomena unik terjadi ketika simbol ini menyeberang dari dunia fiksi ke dunia nyata. Di Indonesia, bendera ini mulai muncul dalam berbagai aksi unjuk rasa, mulai dari mahasiswa, aktivis HAM, sampai seniman jalanan. Mereka tidak membawa simbol partai politik atau organisasi tertentu, tapi justru memilih bendera Luffy. Alasannya sederhana, karena simbol ini universal, tidak terikat pada kelompok tertentu, tapi punya makna kuat tentang kebebasan dan keberanian melawan penindasan. Dan karena berasal dari budaya pop, banyak anak muda langsung paham pesan yang ingin disampaikan. Namun tidak semua pihak setuju. Beberapa pejabat menilai, penggunaan simbol bajak laut di ruang publik bisa memprovokasi massa dan mengganggu ketertiban. Bahkan ada yang menganggapnya tidak pantas karena mengandung unsur pemberontakan. Sebaliknya, kelompok pro kebebasan berekspresi menilai bahwa simbol hanyalah media penyampai pesan dan tidak bisa langsung dianggap ancaman. Perdebatan pun muncul. Apakah membawa bendera fiksi di demo adalah bentuk ekspresi yang sah, ataukah melanggar norma dan berpotensi disalahgunakan? Fenomena ini menunjukkan bagaimana budaya pop bisa menjadi bahasa bersama bagi generasi muda. Sama seperti dulu, musik, poster, atau grafiti dipakai untuk menyampaikan pesan protes, kini karakter anime pun bisa memegang peran yang sama. Ini membuktikan bahwa media hiburan punya kekuatan besar membentuk imajinasi dan simbol perjuangan di dunia nyata. Dari Laut Grand Line ke jalanan Indonesia, bendera Luffy telah berubah dari simbol petualangan menjadi tanda perlawanan. Pertanyaannya, apakah ini langkah kreatif anak muda menyuarakan pendapat? Atau justru mencampur adukan dunia fiksi dengan realita yang bisa menimbulkan masalah? Tulis pendapat kamu di komentar, karena kebebasan berekspresi juga berarti kita bebas berdiskusi.